pagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, apa kabar? Baik, luar biasa. Senang sekali hari ini saya Cynthia Oktaviani bisa menyapa seluruh tamu undangan yang saya harapkan selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Tentunya hari ini sangat spesial, karenanya perkenalkanlah saya untuk dapat menyapa tamu-tamu spesial dan kehormatan yang sudah hadir secara langsung. Yang pertama, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Winston Utomo, founder dan CEO dari IDN Media. Selamat pagi Pak. Tak lupa kami juga ingin menyapa kepada yang kami hormati Bapak William Utomo, founder and COO IDN Media. Selamat bergabung Pak. Kami juga ingin menyapa yang kami hormati Bapak Hendra Supraitno, Editor-in-Chief at Fortune Indonesia. Dan tak lupa kami juga ingin menyapa kepada seluruh narasumber yang sudah hadir secara langsung di sini. Dan seluruh tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Fortune Indonesia Summit 2022. Boleh saya minta aplaus paling meriah pagi hari ini. Wow, luar biasa. Ini adalah momen yang sangat-sangat spesial di mana Fortune Indonesia Summit 2022 akan berlangsung selama 2 hari, yaitu dari hari ini tanggal 18 sampai 19 Mei 2022. Dan tentunya sudah dipilih tema utama yang akan memberikan insight penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekosistem bisnis di Indonesia, yaitu impact, sustainability, dan juga growth, serta mengambil topik-topik yang kaya dan juga beragam, di mana mulai dari market, bisnis, finance, teknologi, leadership, hingga sustainability yang nantinya akan dikemas dan dirangkai sedemikian rupa dalam bentuk talk show interaktif yang menghadirkan pakar-pakar profesional yang tentunya mumpuni di bidangnya masing-masing. Nah, sebagai informasi pula, Fortune Indonesia Summit 2022 juga menjadi ajang penganugerahan bagi sejumlah tokoh bisnis inovatif yang telah berkontribusi dalam membantu memajukan perekonomian di Indonesia melalui daftar Fortune Indonesia Business Person of the Year dan juga Fortune 40 Under 40. Wah, kira-kira siapa saja tokoh-tokoh inovatif ini? Tentunya nanti kita akan saksikan bersama-sama. Namun sedikit bocoran bahwa di hari pertama ini sudah dipilih 8 topik talk show yang sangat-sangat menarik. Yang pertama adalah Indonesia, the epicenter of tourism. Kemudian yang kedua adalah if you can't measure it, you can't improve it. Yang ketiga, how to adopt growth mindset and revolutionize your business. Yang keempat adalah growing beyond core business. Yang kelima, ready, set, and grow Indonesia Business Outlook 2022. Kemudian yang keenam adalah NFT, what you need to know. Yang ketujuh adalah Triple Crown of Growth, Leadership, GCG, Fit Strategy. Dan yang terakhir adalah Next Generation Indonesia. Wow, sangat menarik ke-8 topik yang sudah dipilih disiapkan di hari pertama. Nah, untuk Anda sekalian yang ingin mendapatkan informasi lengkap seputar program acara di Fortune Indonesia Summit 2022, Anda juga bisa langsung mengakses melalui Instagram @fortune.idn. Selain itu, pada hari ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partner yang telah mendukung keberlangsungan acara hari ini. Terima kasih kepada East Venture, Mandiri Prioritas, Bank Neo Commerce, Telkom Indonesia, Indodax, Artotel, Populix, dan juga Bank BRI. Serta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner kami, yaitu IDN Times, popbella.com, popmama.com, Yummy, Duniaku.com, ggwp.id, Katadata, Marketeers, O-Channel, Daily Social, Republika, Trans7, Metro TV, Medcom,
Yang on Top, Brava Radio, dan juga iRadio. Luar biasa, boleh saya minta aplaus sekali lagi untuk seluruh pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Nah, saya rasa semua sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti keseruan acara hari ini. Jadi langsung saja kita akan melanjutkan acara. Namun sebelumnya saya ingin mengajak seluruh tamu undangan untuk menundukkan kepala sejenak dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke acara berikutnya, di mana acara akan dibuka dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Winston Utomo selaku founder dan CEO dari IDN Media. Kalau begitu langsung saja kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Winston Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat hadirin yang hadir pada pagi hari ini, selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2022 by IDN Media. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita semua pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih juga untuk seluruh hadirin yang sempat menyempatkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini di sela kesibukannya masing-masing. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung, pembicara, narasumber, sponsor, media, partner, dan seluruh tim di IDN Media yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. (8 Juni 2014, IDN Media pertama lahir, bermodalkan mimpi dan harapan akan Indonesia yang lebih baik. Hampir 8 tahun waktu telah berjalan, banyak hal positif yang telah kita capai bersama-sama. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Misi kita untuk mendemokratisasi informasi dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia masih dalam sebuah perjalanan. Banyak orang sering bertanya, mengapa memulai IDN Media, mengapa meluncurkan Fortune Indonesia? Saya selalu bilang, ini bukan mimpi saya, mimpi William, mimpi Timmy, atau mimpi sekelompok orang. Ini adalah mimpi dari 270 juta lebih masyarakat Indonesia yang bermimpi akan Indonesia yang lebih baik lagi. Indonesia agar dapat menjadi negara yang maju, negara yang dibanggakan dan dihormati di seluruh dunia. Dan kita di IDN Media maupun Fortune memiliki peran yang sangat besar. Jika kita tidak memulainya sesegera mungkin, bisa jadi mimpi kita semua ini tidak dapat terwujud. Tahun 2045 adalah tepat 100 tahun Indonesia merdeka. 23 tahun lagi. Mengapa tahun 2045 merupakan tahun yang sangat penting? Karena ini merupakan sebuah titik di mana Indonesia akan masuk ke aging population, yang artinya jumlah penduduk Indonesia yang produktif jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang tidak produktif. Jadi waktu Indonesia untuk menjadi negara maju, a high income country, tinggal sedikit lagi. Sekarang GDP Indonesia ada di 4.000 US dollar. Jika kita ingin menjadi negara besar, negara keempat, ekonomi keempat terbesar di dunia, kita butuh 25.000 sampai 30.000 US dollar GDP per kapitanya. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah.
Dan itu merupakan bagian dari visi kita di IDN Media, sekaligus Fortune Indonesia. Dan Fortune Indonesia Summit kita adakan sebagai bentuk dari wujud nyata yang konkret untuk mengajak para decision maker, business eksekutif, dan semua yang hadir di sini, semua masyarakat Indonesia, semua generasi muda Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Kita juga percaya bahwa bisnis bukan hanya soal profit, growth, user, dan revenue semata. Harus ada impact-nya, harus ada sustainability-nya. Oleh sebab itu, Fortune Indonesia Summit 2022 mengangkat 3 tema besar yang kita nilai dapat memberikan insight bagi industri bisnis di Indonesia. Impact, sustainability, dan growth. Kita percaya sebuah bisnis yang berhasil harus memikirkan long-term value creation dengan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua stakeholders dan bukan hanya shareholders. Mengambil konsep stakeholder capitalism, people, manusia, dan planet adalah inti dari setiap bisnis. Jika planetnya tidak sehat, apapun yang kita capai tidak akan dapat dinikmati, apalagi oleh generasi penerus kita. Jika kita tidak menjaga planet ini dengan baik, buat apa semua capital yang kita miliki? Mau tinggal di mana kita? Kedua adalah manusia. Ini termasuk tim member dari organisasi, customers, supplier, partner, dan masyarakat secara keseluruhan. Kita harus memikirkan dan menjadikan people sebagai bagian penting dan terdepan dari apapun yang kita lakukan. Focus on the people, everything else will follow. Jadi, hadirin sekalian, ini adalah topik utama yang akan dibahas di Fortune Indonesia Summit 2022. Impact, sustainability, dan growth. Kita berharap diskusi terbuka selama 2 hari ke depan tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi apa yang kita diskusikan ada diskusi selanjutnya. Ada clear action items yang dapat menjadi wujud nyata yang konkret. Agar apa yang kita diskusikan dapat menyebar dan menjadi aksi dan realisasi yang nyata. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kita tidak boleh tinggal diam. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kita harus memainkan peran kita di dunia ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena Indonesia tidak akan mencapai mimpinya bila kita hanya diam dan menunggu. Indonesia tidak akan menjadi lebih baik bila kita hanya saling menyalahkan dan tidak mau berkolaborasi. Indonesia tidak akan lebih baik bila kita hanya memikirkan revenue, growth, dan profit. Indonesia akan lebih baik bila kita, khususnya generasi muda Indonesia, generasi millennials dan Gen Z, bergerak maju bersama-sama dan terus berjuang dengan gigi dan semangat tinggi. Berkolaborasi dan bekerja sama, memikirkan bukan hanya kepentingan sendiri, tetapi juga dampak positif, lingkungan, keberlangsungan, dan masa depan negara kita. Karena saya percaya, bila kita semua bekerja bersama-sama, mimpi kita akan Indonesia yang lebih maju pasti akan tercapai. One step at a time for a better Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Selamat menikmati Fortune Indonesia Summit 2022 by IDN Media. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Winston Utomo, founder dan CEO IDN Media yang baru saja menyampaikan opening speech penuh dengan semangat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Winston, bukan hanya memikirkan growth, revenue, tapi juga harus memikirkan seperti apa impact-nya, seperti apa sustainability-nya. Itulah kenapa acara Fortune Indonesia Summit 2022 mengangkat 3 tema penting tersebut, yaitu impact,
sustainability, dan juga growth. Dan seluruh hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan opening speech yang akan disampaikan secara virtual oleh Bapak Muhammad Lutfi yang merupakan tentunya Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Baiklah, marilah kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Chief Operating Officer Bapak William Utomo, Editor-in-Chief Fortune Indonesia Bapak Hendra Suprayitno, para business leader Indonesia, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022. Saya memohon maaf tidak dapat hadir secara langsung karena pada saat yang bersamaan saya sedang memimpin pertemuan ASEAN Economic Minister Special Meeting di Bali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perekonomian dan perdagangan global masih mengalami ketidakpastian karena krisis multidimensi. IMF pada April 2022 mengkoreksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% atau 0,8% lebih rendah daripada prediksi pada bulan Januari. Krisis pangan dan energi global yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu penyebab perlambatan pemulihan ekonomi. Inflasi di beberapa negara bahkan tumbuh tidak terkendali. Namun demikian, kita patut bersyukur karena pada triwulan 1 2022, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inflasi Indonesia pada Januari-April 2022 tercatat cukup rendah sebesar 2,15%. Kinerja neraca perdagangan Indonesia juga pada tren yang surplus berkelanjutan selama 24 bulan berturut-turut. Surplus pada periode Januari-April 2022 mencapai 16,89 miliar US dollar yang ditopang oleh surplus ekspor non-migas sebesar 24,6 miliar US dollar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tengah berbagai tantangan dan kompleksitas perdagangan Indonesia saat ini, kita membutuhkan multi-stakeholder platform yang dapat mensinergikan seluruh potensi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi penyelenggaraan Fortune Indonesia Summit 2022 yang mengangkat tema Impact, Sustainability, dan Growth. Saya meyakini Fortune Indonesia dapat menjadi platform informasi yang akurat dan kredibel bagi dunia bisnis Indonesia. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada para Fortune Indonesia Business Person of the Year dan peraih 40 Under 40. Semoga penghargaan ini dapat menginspirasi lebih banyak business leader di Indonesia untuk mewujudkan ekosistem bisnis Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dengarkan aplaus yang sangat meriah untuk sambutan dan juga pesan yang sangat hangat disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tadi kita sudah mendengarkan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Menteri terhadap acara ini yaitu Fortune Indonesia Summit 2022. Di mana kita harapkan dengan adanya platform multi stakeholder ini bisa bersama-sama memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia sehingga kita bisa bersama-sama dari pandemi COVID-19 dan berbagai krisis yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita menyaksikan video sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
mengucapkan selamat atas terselenggaranya Fortune Indonesia Summit 2022 di The Westin Jakarta. Saya berharap Fortune Indonesia Summit bisa menjadi konferensi terbesar di bidang ekonomi dan bisnis. Saya juga mengaturkan selamat kepada para Fortune Indonesia Business Person of the Year and peraih 40 under 40 atau 40 under 40. Fortune Indonesia Summit 2022 mengangkat tema Impact, Sustainability, and Growth. Diharapkan menjadi ajang bagi para pemimpin perusahaan, pebisnis, entrepreneur untuk saling belajar secara lintas industri. Dan Fortune Indonesia Summit 2022 diharapkan juga bisa menumbuh kembangkan kembali sektor pariwisata, dalam hal ini MICE tanah air. Ekonomi kreatif secara perlahan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Potensinya kian membesar karena sektor inilah yang terbukti bertahan dalam menghadapi segala dinamika, termasuk kala pandemi COVID-19 melanda dunia. Berdasarkan data proyeksi Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf, ekonomi kreatif menyumbang sebesar 1.273 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sepanjang tahun 2021. Keunggulan dan potensi yang kita miliki di sektor ekonomi kreatif membuat kita optimis dan percaya bahwa industri ini ke depannya akan mampu menjadi penggerak ekonomi baru. Indonesia tentunya berkolaborasi dengan sektor lain. Akhir kata, selamat berpartisipasi dan menyaksikan Fortune Indonesia Summit 2022. Dari Balkondes Karanganyar seputar destinasi super prioritas Borobudur, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Iya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri yang terhormat, apresiasi yang luar biasa juga ditujukan untuk acara pada hari ini, Fortune Indonesia Summit 2022. Di mana tentunya seperti yang sudah kita ketahui bahwa tema yang diangkat sangat menarik, yaitu impact, sustainability, dan growth. Dan tentunya jika kita melihat dari sisi ekonomi kreatif, yaitu MICE, bisa kita saksikan bahwa hari ini alhamdulillah puji Tuhan kita sudah bisa mengumpulkan multi stakeholder dalam ruangan yang sama. Meskipun masih dilaksanakan secara hybrid, baik itu secara langsung maupun secara daring. Namun kita harapkan ke depannya perekonomian Indonesia akan terus bangkit, pulih seperti sedia kala, bahkan bisa kembali lebih kuat lagi, lebih hebat lagi.